Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 22 Januari 2026, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke. Di sini kalau kita lihat ya, akhirnya gold ini melakukan yang namanya koreksi ke bawah secara ekstrim. Apakah di sini bakal terjadi yang namanya extreme drop? Menurut saya sih yes, ya, karena sekali lagi untuk sekarang targetnya adalah sampai di sini, memakan semua liquidity dan melakukan yang namanya profit taking di level 4.700. Ingat ya, kemarin di sini merupakan kejadian double combo ya, yang dimana sebelum saya lanjut ini ya, di sini saya mau ulas sedikit kemarin pada saat sesi live gitu kan ya. Di sini berarti kita sudah nggak dapat ya, ini sudah hilang, ini sudah hilang. Kemarin sesi live sudah saya berulang kali katakan bahwa ketika ada H1 break fair value gapnya di sini, maka ada kecenderungan ini bakal yang namanya H1 akan berubah menjadi bearish. Dan kalau kalian ada yang ngide ngambil sell hanya berdasarkan teknikal, kalian bisa sell dengan dimana di sini kalian bisa sell ya di 15 menit supply, atau kalau kalian bisa nekat sell lagi adalah di area 5 menit supply-nya sendiri di sini. Ya, kalian bisa lihat sendiri, masuk ke dalam 5 menit supply, marketnya langsung drop ke bawah, dan dropnya ini pun didukung oleh berita Trump kemarin. Ya, jadi kemarin di sini sudah saya katakan juga, kemarin juga di Discord, ini potensi yang namanya bearish divergence secara line chart. Ya, ini kalian bisa lihat ininya naik, tapi dari segi candlestick, dari RSI dan juga stokastik sama-sama ngebuat lower low. Gitu kan ya. Kemudian dari segi candlesticknya sendiri, H1 secara sekilas mirip dengan double top walaupun nggak persis amat, tapi dari segi H2 ini bisa dibilang sebagai double top. Dan kemarin saya bilang untuk target double top jika itu benar adalah bisa sampai mana dia ya, sampai di 4750. Ternyata kemarin dropnya itu hanya sampai 4755 ya, beda lagi 50 pip doang sih. Tapi benar aja di sini marketnya respect dari area demand, respect terakhir. Kemudian marketnya mental ya kan. Retest 4837 dan kemudian sekarang drop lagi. Ya, jadi kemarin sudah saya infokan bahwa potensial terjadi profit taking besar dan jika ditambah dengan Trump kemarin itu berarti akan membuat pergerakannya itu double. Ya, beneran double ekstrim. Nah, kalau kita lihat sekilas kemarin ya, sebenarnya ada dua hal yang membuat ini sempat drop ke bawah ekstrim. Yaitu yang pertama adalah pada saat sesi Trump kemarin ngomong ya di World Economic Forum, kalau nggak salah ya. Ya benar, World Economic Forum. Itu saya pribadi kan nonton itu di Discord, saya share linknya. Nah ini ya, ini sudah saya kasihin pertama. Yang dimana ini Trump pertama kali ngomong awal itu bilangnya bahwa Amerika is the great country, semuanya pokoknya ketika dia menjabat itu semuanya bagus ya, semuanya bagus. Makanya kalian lihat di sini pertama kali dia ngomong di sini jam 10 langsung drop ya kan, drop jauh sampai di 4839 dari 4880. Bayangin ini candle 5 menit ya, 5 menit ini langsung drop nih. Dia ngomong bilang Amerika bagus aja langsung drop 200 pip, total sih sampai 410 pip ya kan. Kemudian baru dia nge-reverse balik lagi naik. Dan ini ya gitu kan, ngomong-ngomong biasa makanya dia sideways. Kemudian pada saat dia ngebahas masalah Greenland dan juga Denmark di sini jam 10:12 ya. Jam 10:12 berarti jam 22 lewat mana 10:12 ya. Di sini ya. Di sini berarti kisaran sini ketika dia drop, dia naik, habis itu bilang Trump tidak akan menggunakan kekuatan penuh ataupun militer untuk membahas ataupun men-take over Greenland, marketnya langsung drop jauh ke bawah. Wih, ya kan? Jauh sekali ini. Ini sih setelah ya, ini setelahnya selesai. Soalnya kalau dibilang ketika ngomong Greenland sudah tidak tidak dipakai lagi, tidak menggunakan
force ini kalian bisa lihat dari sini sampai ke bawah jam 22.10 ya kan. Ini kan beritanya jam 10.12 ya kan. Di sinilah lagi dikit thread drop, kemudian dia naik retest, dan terakhir adalah ketika dia selesai ya. Ketika dia selesai jam berapa tuh selesainya? Ini jam 11.12 ya. 11.12 marketnya selesai, walaupun selesai di sini ya jam 11.10 ya, jam 11 selesai. Trump selesai ngomong gitu kan. Beneran selesai semuanya, sudah selesai Q&A, sudah selesai semuanya. Tak, market buka 15 menit langsung tuh ke bawah sampai 48.13. Nih jauh banget ya. Nih, sejauh 482 pip, itu gila sih, lumayan ya kan. Ini drop, kemudian marketnya respect dari H1 fair value gap-nya ya kan. Respect H1 fair value gap, respect H4 fair value gap, respect dengan dia ngemakan liquidity ya kan, naik retest gitu kan. Retest yang namanya double top-nya di sini ya. Ini neckline double top-nya di sini. Set ya kan. Ini konversi H2-nya di sini. Nah, kan lebih ketara ini H2-nya di sini, neckline double top-nya. Retest double top, kemudian ditambah dengan berita yang terakhir. Jadi setelah beliau itu dari World Economic Forum, beliau ada meeting dengan NATO dan juga aliansinya, dan di sini dibilang bahwa ada framework deal untuk merespek Greenland, dan di sini Trump tidak akan mengenakan tarif yang sudah dijadwalkan di 1 Februari kemarin. Jadi ketika itu ngomong ya Trumpnya di Truth Social, itu marketnya langsung drop di sini jam 3 pagi nih, bayangin nih, dari sini 4853 langsung ngedam jauh 988 pip sejam doang ya. Sejam doang nih. Itu lebih tepatnya cuma perlu 3 candlestick M15. Tuh 2 3 gitu kan. Ya 4 lagi satu lah di sini. Sejauh 988 pip, ini udah gila sih. Ya, jadi ini bisa dibilang apakah profit taking versi 4800? Iya, ini gabungan ya kan. Gabungannya yang pertama adalah di sini adalah pada saat Trump ngomong, di sini 675 ya kan. Ataupun kalau kalian mau totalkan dari beliau ngomong sampai selesai World Economic Forum, ini 783. Dan pada saat ditambah dengan berita tidak akan mengenakan tarif, di dropin lagi sekali dari sini sampai sini 988 pip. Total berapa? Ya udah hitung sendiri ya. 7 tambah 9 berapa? Ya itulah penurunannya kemarin. Oke. Jadi ini merupakan penurunan total kemarin di sesi US doang. Jadi bayangin nih, sesi US ini dropnya udah gila nih. Ya. Di sesi US dropnya udah gila. Jadi kalau dilihat apakah hari ini sesi Asia sampai sesi London dan sesi US lagi, apakah akan terjadi drop lagi? Menurut saya sih ya. Karena kemungkinan kita akan mendapatkan koreksi untuk time frame H1 plus H4. Oke. Nah, sekarang kita bicara untuk analisa teknikal ya. Untuk hari ini, hari Kamis, seperti biasa kita tidak akan mendapatkan berita yang penting sekali. Ya, ada sih ya, sorry. Kita akan mendapatkan final GDP di Amerika, ini adalah di kuartal ke... saya lupa nih. Sorry ya, kalau ini agak... saya agak sedikit pilek soalnya. Hari Kamis. Kita akan mendapatkan GDP growth rate final di Q3. Q3 2025 berarti ya. Delay ya. Oh, pada saat shutdown ternyata. Oke lah ya. Diperkirakan sih GDP finalnya akan naik bagus ya kan. Kemudian nanti malam core PCE price index-nya Oktober dan November diperkirakan akan flat, tidak terlalu tinggi. Kemudian personal income diperkirakan bagus ya. Karena NFP kemarin dari average hourly earning-nya juga bagus ya kan. Personal spending diperkirakan juga sama-sama naik. Jadi nanti malam sih kemungkinannya semua data USD-nya bakal bagus. Kemungkinannya ya. Dimulai dari GDP bagus, kemudian core PCE dan juga personal income-nya juga semua naik. Kemungkinannya di sini akan bagus semua datanya. Dan jika itu bagus semua datanya, maka itu akan memberikan ruang sesuai yang sudah saya katakan tadi, yang dimana akan terjadi yang namanya koreksi di time frame H4 dan di time frame H1. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Oke, sekarang kita analisakan ulang ya. Untuk bagian bawah di sini
Ya, ini oke, kita ke daily dulu ya. Kita ke daily. Ini sesuai ya. Pre London ternyata retrace sedikit ya kan. Kemudian New York after lunch 500 sampai 700 pip. Kemudian besok Asia drop sedikit sebelum bounce back up. Atau saya bener gitu kan. Oke, dari segi daily ya. Dari segi daily bentar ini saya hapus dulu. Nggak usah lah ya. Dari segi daily kita mendapatkan bullish fair value gap segede gambreng di sini ya. Yang dimana di sini adalah fair value gap daily. Dan kalau kita lihat dari segi indikatornya, indikator daily masih mendapatkan yang namanya kenaikan ya. Ini mendapatkan stokastik masih flat di 90 ya. Kemudian secara RSI juga walaupun dengan penurunan ekstrim hari ini ataupun kemarin tidak ngebuat RSI drop di bawah 70 dan ini pun masih 73. Jadi niat untuk beli masih ada, tapi jujur saya pribadi saya menunggu untuk marketnya itu koreksi ke bawah. Ya. Dan jika memang ini koreksi time frame H4 dan H1 yang mengikuti berarti daily-nya kemungkinan akan mengejar daily fair value gap-nya di sini. Ya. Kemungkinan akan mengejar daily fair value gap. Dan kalau kita hitung berdasarkan Fibonacci terdekat dengan swing daily terakhir di sini sampai sini, maka didapatlah 4753 ataupun low kemarin ya, low New York low New York PM setelah after lunch ya jam 3 ya New York sore lah ya pokoknya jam 3 itu adalah 38,2 ya kan, mepet dengan 4750 nya sebagai angka psikologi. Kemudian jika tembus ke bawah lagi dikit itu adalah 50% dari Fibonacci dan itu juga ada yang namanya tadi ya, ini ada kayaknya fair value gap juga sih kayaknya ya. Jadi di situ jadi kemungkinannya jika ini memang mendapatkan yang namanya drop dari segi H4 ya supaya mengejar dari sampai sini, kemungkinannya adalah di sini ya. Untuk sekarang apakah masih worth it buat ngebuy? Jujur saya worry untuk ngebuy sekarang ya. Saya lebih prefer untuk intraday dan scalping tipis adalah untuk lanjut ngambil posisi sell. Karena kemungkinannya adalah ini H1 versi intraday pendek itu sudah beres sebenarnya. Nanti kita lihat ya. Dan hari ini kayaknya kita dibuka gap deh kayaknya ya. Coba cek ya. Ya, hari ini kita dibuka gap. Ini kalau kita buka versi Oanda kita ada gap di harga 4820. Jadi apakah kita akan mendapatkan market nutup gap hari ini sebelum lanjut turun? Mungkin aja ya kan, supaya respect di sini karena nggak ada ekor juga pembukaannya karena ada gap. Dan tidak menutup kemungkinan juga ini marketnya masih bisa lanjut turun ya kan. Tapi ingat, ini daily structure masih bullish dan saya mengharapkan marketnya itu adalah seperti biasa nge-respect dari fair value gap daily atau nggak respect Fibonacci daily swingnya. Udah simple itu aja. Ketika sudah kena lanjut all time high lagi ya udahlah ya. Dan ditambah juga 4.800 kan sudah mengalami taking profit. Hanya 4.700 doang nih yang belum ada taking profitnya. Jadi hati-hati ya, 4.800 sudah ada taking profit, 4.700-nya tidak ada taking profit. Ya, jadi diingat ini untuk Fibonacci-nya, dan jika pun memang 4.700 mendapatkan taking profit, berarti kemungkinan 50% Fibonacci di sini bakal kena atau enggak ya udahlah mungkin agak naik dikit ya, mungkin 4720 mungkin atau enggak berapapun tuh angkanya. Kena kemudian baru mental naik untuk bisa kalian itu jadikan posisi swing selanjutnya. Ya, ini bisa kemungkinannya nanti kalian bisa ambil posisi swing di sini nanti. Di sini kemungkinannya ya sekali lagi dengan mengharapkan marketnya lanjut turun. Dengan dia sampai sini, nanti kalian bisa ambil posisi swing untuk stop loss bisa ditaruh di bawah 78,6 dengan target adalah misalnya sampai 4.900 atau ekstrim 5.000 ya. Dah. Sampai sini baru saya lebih prefer untuk ambil posisi buy. Tapi dengan syarat ya memang harus ada pembalikan ya kan. Dan kalau misalnya marketnya hanya berhenti di 4750 di secara daily ya, berhenti di sini, kemudian H4 atau H1 kalian ngelihat itu marketnya tiba-tiba muter, berarti kalian bisa ngebuy di sini, stop lossnya jangan terlalu jauh. Mungkin hanya ditaruh di bawah 61,8. Dengan target Indian masih sama yaitu di 5.000 ya kan. Jadi seperti itu. Jangan ngide untuk melebihi 5.000 dulu, karena saya worry-nya nih 5.000 tiba-tiba balik kanan bubar jalan sih bisa aja ya kan. Jadi nggak tahu deh. Oke,
Itu dari segi daily tetap saya mengharapkan terjadinya penurunan, ataupun mungkin hari ini dia nutup gap dikit ya kan, bikin ekor doang gitu kemudian turun lagi bisa. Kalau gitu H4-nya bagaimana? Well, H4 kalau kita lihat H4 di sini itu dia muter ke bawah ya. Jadi ada dua, ingat ya, dari segi H4 itu marketnya masih dalam kondisi bullish dengan satu tegak lurus ke atas di sini. Ya, dengan swingnya tegak lurus ke atas. Ini swing H4 sama kayak swing daily. Tapi kalau mau lebih presisi ataupun per satu candlenya, ini adalah high, ini adalah low terakhir, kemudian dia ngebuat high tinggi banget ya kan? Ya, salah. Di sini ya, tuh high tinggi banget dan ini potensial ngebuat higher low baru. Jadi karena kalau kita melihat ini adalah swing pendeknya, berarti bisa ditarik Fibonacci dari sini sampai sini, maka ini marketnya sebenarnya sudah kena 50% Fibon, hampir kena 61,8-nya ya, di 4745. Apakah dengan demikian ini marketnya bisa lanjut turun? Menurut saya sih, apakah dengan drop di sini marketnya bisa lanjut naik? Kemungkinannya masih bisa naik, karena sekali lagi struktur daily itu masih bullish banget. Hanya saja yang saya worry-nya adalah ini fair value gap-nya itu sekarang sedang dites berkali-kali. Jadi, jika karena fair value gap H4 di sini gagal, ya, jika H4 fair value gap di sini gagal untuk ngebuat high lebih tinggi baru lagi dalam beberapa jam ke depan, H4 ke depan ya kan, otomatis kita akan mendapatkan adanya penurunan ke bawah. Ya, penurunan ke bawah sampai mana? Ya kemungkinan akan ngejar 61,8 Fibo versi pendeknya. Di sini berarti sampai 4745, atau enggak mungkin dia akan ngebabat liquidity sampai bawah ekstrim sampai 78,6, atau enggak retest 4700 baru dia bounce back up untuk lanjut all time high. Ya. Jadi secara H4 tetap pun bullish. Kalau kalian tetap berpikiran ini nge-buy ya nggak masalah, nge-buy gitu kan ya. Tidak menjadi masalah. Terus kalau kalian ingin sell, sebaiknya kalian lihat juga alasan kalian buat nge-sell, oke? Dan sekarang H4 kalau kita bicarakan di mana kita bisa mencari satu support resistance. Secara H4 support resistance sih sebenarnya agak berat ya. Kalau dicari support resistance H4 sebenarnya di sini agak sedikit payah sih sebenarnya. Karena kalau dilihat candlenya hijau semua ya kan. Ini candlenya hijau semua, kemudian sekarang candlenya merah semua. Wah, ini bikin males nih. Ya. Kayaknya agak susah sih kalau ngelihat ini H4 cari support resistance ya. Kalau saya paksa pakai per satu candle di sini 4843 kayaknya sih nggak begitu masuk ya kan. Kalau saya pakai all time high di 4862 kayaknya agak sulit juga sih ya. Kayaknya masih agak sulit di sini kalau dilihat ya. Jadi kalau versi H4 untuk mendapatkan support resistance yang bagus banget agak bermasalah. Mungkin saya pakai ini aja lah ya kalau mau dipaksa ya. Ini 48, kalau 4850 kayaknya kejauhan 4850 ya. Kayaknya 4840 ya. Ini sebenarnya sih kurang bagus ya. Cuman saya anggap aja lah nih ya. Sebenarnya sih angkanya nggak bagus amat. Karena saya ngelihatnya tuh per satu candlenya doang sih soalnya ya. Ini kan dia berhenti nih ya. Kemudian di sini breakout. Kemudian dia akan naik. Nah ini kemudian di retest. Kemudian ini kan gagal untuk ngebreak. Nah ketika ini di break marketnya kan langsung turun. Jadi saya beranggapan 4840 adalah resistance, immediate resistance sekarang di time frame H4. Walaupun sejatinya sih kayaknya ini nggak terlalu bagus. Kalau all time high sih ya udah ya. Ini kalian bisa pakai dan juga ini bisa kalian pakai. Jadi ini adalah all time high area resistennya ya dari 61 sampai 88. Oke, dari segi H4 ini tetap bullish ya kan. Kalau kalian ngide ambil buy di mana? Untuk saya pribadi sih untuk ngide ambil buy supaya daily-nya juga bagus ya adalah dia ngebabat liquidity di sini. Kena H4 fair value gap-nya juga, retest 4690. Wah, itu bagus banget, tembak jauh. Enak banget ya. Kalau seandainya dikasih ya kan sampai sana ya. Kalau kita lihat indikatornya sekarang, inilah yang saya bilang tadi, potensi dia ngebuat koreksi ke bawah.
Karena untuk dari segi H4 RSI-nya ini sudah keluar dari zona overbought, hanya tinggal stokastiknya doang. Jika stokastiknya juga sama-sama keluar dari zona overbought, didukung ya, RSI keluar, stokastik keluar, berarti ya udah ini kemungkinan besarnya akan menghadapi yang namanya koreksi. Nah, kalau koreksi batas terdekat di mana? Kalau H4 resisten di sini agak jelek ya kan 4840. Kalau support H4, nah ini sih permasalahannya cuma di sini nih saya bilang nih ya. Di sini nih. Ini liquidity-nya ini yang bikin bermasalah sebenarnya. Jadi kalau kalian ngide nyari area support di H4 ya. Kayaknya ini deh ya. Kayaknya ini deh. Saya pakai 4766 deh ya. Saya juga nggak tahu nih bagus apa enggak nih, karena kan cuma satu candle soalnya nih ya. Dia ketahan, langsung jebol ke atas ya kan. Jadi menurut saya ini H4 immediate support sekarang sih. Ya, ini merupakan H4 immediate support sekarang. Jadi kalau kita mendapatkan H4 close di bawah 66 kayak begini, akan ada kecenderungan marketnya akan ngebabat liquidity di 47, 22 dan 15 paling bawah. Ya sisanya sih ukur pakai Fibonacci yang tadi sudah saya bilang ya, dari segi daily atau H4 sama aja. Oke. Nih kalau kita mendapatkan ada body candle close di bawah 66 untuk sekarang ya. Karena ini sekali lagi 66 ini angkanya menurut saya agak sedikit kurang, cuman ya oke lah ini untuk support terdekatnya ya. Kalau kita mendapatkan body candle di sana, body candle close di sana, dia akan drop lumayan jauh sampai 4.700 di bawah ini ya. Dengan demikian berarti kita akan mendapatkan profit taking di area 4.700. Karena kalau kita mendapatkan 66 close, drop sampai 4.650 ini adalah 4.660 adalah penurunan sejauh 700 pip, dan berarti utang untuk profit takingnya sudah kelar. Oke. Sekarang H1. Oke, sekarang H1 gimana? Kalau kita bicarakan dari segi time frame H1, tetap ya dari segi H1 sebenarnya marketnya itu masih dalam kondisi bullish sebenarnya ya, karena kalau dilihat kita mendapatkan swing high dan swing low-nya itu adalah masih dari di sini ya. Ini adalah high, ini adalah low, kemudian dia ngebuat high tinggi ya kan, high tinggi sampai sini tuh ya. Ini kalau dilihat apakah ini akan tetap valid menjadi change of karakternya? Menurut saya iya. Nah, di sini akan tetap masih akan menjadi change of karakter versi swing H1. Jadi, jika kita mendapatkan change of karakter H1 di sini dan ngebabat liquidity sampai bawah, berarti change of karakter di sini bisa akan berubah menjadi yang namanya higher low baru dari segi H4 dan akan menciptakan yang namanya higher high baru. Karena sekali lagi H4 ini masih begini ya. Jadi kemungkinannya adalah ini adalah high, low, high, agak salah tuh, low sampai sini ya kan, baru nanti dia ngebuat high sampai 5.000. Nah bisa tuh, ini tembak jauh tuh ya. Karena kalau kita coba ukur ya tuh, jika turun dia sampai 4.700 ya, 4.700, maka 1618 nya ada di harga 5.000. Atau enggak ini pas jadi yang saya buat nih ya, dia ngebabat liquidity sampai level terakhir yaitu di 4708 ya, 4707. Nih pas 1618-nya ada di 5.000. Nah, ini saya bilang dia turun jauh sampai sini ya kan. Sekiranya itu change of karakter tapi itu adalah higher low terakhir, dar tembak sampai 5.000 tuh. Wah, enak tuh ya. Tapi itu masih hanyalah dugaan ya, masih hanya dugaan aja. Oke, dari segi A1 gimana? Kalau kita lihat per swing sih sebenarnya ini sudah bearish ya. Per swing per satu candle ini adalah high, low, lower high, dan lower low. Ya, kita mendapatkan yang namanya change of character di sini. Kemudian dia ngebuat higher low, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Berarti secara A1 kita sebenarnya sudah bearish di sini ya, berdasarkan per satu candlenya di sini. Oke. Jadi H1 versi intraday pendek ini sudah bearish dengan kondisi ini adalah low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low,
lower high. Jadi kalau kita ada mendapatkan body candle close juga di bawah 55, ini akan mendapatkan yang namanya break of structure ya. Jadi kalau kita mendapatkan ada body candle close di sini di bawah low New York PM di sini, ini akan menandakan yang namanya body candle close, break of structure ya. Jadi ini bisa ngebabat jauh ya. Jadi tadi kan saya udah bilang kalau ada H4 di bawah 66 dan digabung dengan ada H1 di bawah 4755 dan kalau juga digabung dengan H1 di bawah 4750, maka combo mautnya ini bakal lumayan drop sampai tadi saya bilang yaitu di 4708 sampai di ngambil level liquidity terakhir di ya let's say 4705 berarti ya 4705 sana. Ya udah, kalian boleh bersiap untuk tembak jauh ambil posisi buy ya. Apakah sekarang bisa buat nge-sell karena posisinya adalah bearish? Secara H1 sih sekarang marketnya sedang ngide untuk ngetes yang namanya bearish fair value gapnya ya. Masalahnya sih cuma satu, yaitu kita ada gap di sini ya kan. Karena kalau kita lihat kan gapnya itu ada di harga dari harga 31 sampai 16 ya kan. Berarti di sini nih candle nggak punya ekornya di sini. Jadi di sini merupakan ada gapnya. Nah kalau dilihat apakah dari sini marketnya bisa lanjut turun. Sementara ini sih marketnya masih jalan ya, jadi agak berat kalau saya ngelihatnya ini turun. Mungkin kita tunggulah ya. Kemudian ini H1 sih sebenarnya agak sulit kalau mau ambil posisi sell-nya sebenarnya. Sisi positifnya adalah di H1 kita tidak mendapatkan fair value gap di sini ya. Jadi jika nanti ini koreksinya selesai ya, ngegas naiknya gampang. Beneran, ngegas naiknya gampang. Target pertama pasti akan mengejar gap di sini. Lagi ya, jika memang koreksi nanti beneran selesai, dalam artian koreksinya selesai, ini drop ya, drop jauh ya kan, supaya seperti yang saya inginkan tadi, sampai 4710, 4715 gitu kan, atau nggak pas sampai 4700, atau nggak dikasih lebih murah lagi 4690 buat nge-retest daily-nya. Target pertama pasti akan ngejar gap di 4835, 4831. Kemudian ya udah dia bakal ngejar all time high lagi, gampang. Untuk sekarang loh ya, tapi nanti kalau tiba-tiba kita mendapatkan banyak bearish fair value gap H1 pada saat nanti dia turun ya mungkin akan beda sedikit ceritanya. Ya, H1 kalau kita lihat stokastik dan RSI keduanya di bawah 50 ya. Jadi ini menandakan kondisi marketnya akan bergerak lanjut ke bawah lagi. Oke, karena H1 tidak bisa buat diambil sell dalam artian agak sulit karena ini candlenya terlalu morat-marit ya bahasanya. Kalau dicari resisten terdekat nggak ada resisten terdekat nih karena hancur sekali ya. Tuh. Karena ini kan kalau pakai line chart pun nih hancur ya, drop, retrace, drop lagi. Agak sulit. Kalau kita pakai yang namanya H1 apa namanya tadi? Neckline untuk double topnya. Kisaran 4848 sih kayaknya ya tadi ya. Ya 4848 atau enggak 4850. Tapi itu kejauhan sih ya dari harga sekarang. Ya cuman saya pakai aja lah 4850 ya. Jadi pergabungan H1 4850, H4 4840. Oke. 15 menit. Apakah kita bisa nge-sell? 15 menit sih ini pure bearish sih ya. 15 menit kita pure bearish. Karena di sini kita mendapatkan yang namanya low, lower high, lower low, lower high dan lower low jauh ke bawah. Nah, itu dimana kita bisa nge-sell. Aduh ini agak payah sih sebenarnya nih. Ini karena profit taking sih. Ini profit taking selesai habis itu dibalas naik lagi ya kan. Ini wah payah sih.
15 menit untuk support resisten pun agak sedikit jelek nih ya. Kalau saya paksa di 4817, di sini sempat fake out. Fake outnya pun cukup panjang ya kan. Kalau saya taruh di sini, ini baru kejadiannya nih ya. 4810 ini baru kejadiannya. Agak kurang sebenarnya. Wah, agak sulit sini ya. Ya, ini H1 fair value gapnya saya hapus dulu deh. 5 menit. 5 menitnya ini sih kita tunggu 5 menit kali ya kalau mau ambil sell ya. Support resisten 15 menit ini juga agak sulit loh karena ini drop parah nih. Sebenarnya sih ini bisa dipakai ya kan. 4815 di sini. Karena terbukti dia ngetes di sini kemudian mental ya kan, kemudian ada fake out kecil mental lagi, kemudian baru dia break. Dan ini pun ketahan ya, ini breakout, retest dan naik. Dan ini breakout tipis langsung dia turun. Jadi 4815 di sini saya rasa oke lah ya versi 15 menit. Jadi 15 menit di sini 4815 sebagai area resisten terdekat sekarang sih. 15 menit. Kalau harga nggak bisa naik di atas 4815 berarti kecenderungannya masih akan turun. Ya udah, berarti sekarang kita tinggal mencari 5 menit ya terjadi change of character atau enggak per 1 menit kalau mau. Lebih better sih 5 menit ya. Karena sekarang 5 menitnya ini internalnya itu sudah bullish soalnya nih. Ini lower high, lower low. Kemudian di sini dia ngebuat lower high, kemudian dia ngebuat lower low, kemudian dia ngebuat higher high. Jadi secara 5 menitnya ini dia ngebuat change of character di sini ya. Di sini change of character, di sini change of character juga. Jadi kalau mau tunggu 5 menitnya di sini, nanti misalnya ya. Ini kan dia sekarang ini adalah high low ya kan. Sorry, baru begini ya kan. Nanti kalau kedepannya dia itu ada ngebuat low, kemudian buat high, kemudian dia buat lower low kayak begini, nanti kalian baru bisa nge-sell. Karena jujur sekarang ini kekurangan data sekali ya. Karena dia itu cepat banget pergerakannya. Dia profit taking selesai, di retrace balik, kemudian dibanting lagi. Agak sulit di sini, jujur. Kalau mau ngambil sell selama harga di bawah 15, kalian ngide sell, it's okay lah. Kalau dia break di atas 15, kalian mau ambil sell. Mungkin spekulasinya adalah ataupun terdekatnya adalah ketika nanti dia tutup gap. Ya. Ketika nanti dia tutup gap di sini di 32 maksimum ya. Nanti kalian bisa sell. Kalau tiba-tiba H4 tutup di atas 4840 ya itu jangan kalian nge-sell lagi. Ya. Kalau itu apakah lebih worth it sekarang nge-buy? Kalau worth it nge-buy juga nggak bagus, itu aja sih. Coy, kalian scalping sih bisa. Karena sekali lagi ya, H1 15 menit secara intraday pendeknya sudah beres. Ya. Jadi kalau mau nge-buy sebaiknya hilangkan dulu 15 menit intraday pendeknya itu supaya bullish dulu baru bisa berubah menjadi bullish lagi. Karena sekarang sesi Asia ini masih kalem ya. Ini baru jam 8 nih, sekarang baru jam 9. Ini saya masih kekurangan data sekali soalnya nih kalau ada mau ngeliat pergerakannya. Agak sedikit payah. Ya, jadi nggak banyak sih ya yang bisa saya katakan untuk hari ini, kecuali ini adalah area-area selanjutnya dan harapan saya masih sama, yaitu dia itu turun ya untuk melakukan retrace-nya sampai memakan semua liquidity di bawah. Atau enggak dia sampai ngejar 15 menit demand di 4.700, kemudian di sana baru tembak untuk swing naik sampai 5.000. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ya, jadi tidak banyak yang bisa saya sampaikan di sini karena pergerakannya masih sedikit sekali. Saya masih kekurangan data dan juga candle supaya clear ini arahnya jelas kemana nanti. Tapi yang penting kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan saya di Discord ya.
Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Jaga kesehatan ya teman-teman semua. Ini saya lagi kena pilek sekaligus radang. Jadi kemungkinan hari ini untuk masalah live mungkin akan saya tunda dulu. Kalau bisa mungkin saya akan live lagi. Kalau enggak mungkin nggak bisa. Oke, jadi sekian dulu. Stay safe, stay healthy semuanya. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.